Topik 5, koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pengetahuan baru apa yang didapatkan setelah mempelajari topik 5 mengenai evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi? Jadi ada 3 pengetahuan baru. Yang pertama, perencanaan modul ajar berdiferensiasi. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, evaluasi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui topik ini, saya belajar cara menyusun pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari perumusan tujuan pembelajaran, kemudian pemilihan model dan metode pembelajaran, sumber belajar, media pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran dengan melibatkan aspek diferensiasi, serta menyusun asesmen sesuai kebutuhan peserta didik. Pada pelaksanaan pembelajaran, dari rancangan pembelajaran yang telah disusun, selanjutnya saya menerapkan rancangan pembelajaran tersebut di dalam kelas. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas memberikan kesempatan saya untuk belajar mengenai pengelolaan kelas, membimbing, dan mengarahkan peserta didik mempelajari materi melalui pengalaman belajar yang telah didesain sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada asesmen pembelajaran, kegiatan asesmen ini sangat diperlukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen pada pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya asesmen pada akhir pembelajaran saja, namun pada awal dan selama proses pembelajaran juga dinilai. Asesmen awal biasa disebut sebagai asesmen diagnostik. Kemudian asesmen selama proses pembelajaran berlangsung disebut juga sebagai asesmen formatif. Dan asesmen di akhir pembelajaran disebut sebagai asesmen sumatif. Apa kontribusi Anda tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi seiring dengan penambahan pengetahuan tersebut? Pengetahuan yang saya dapatkan berkontribusi pada perubahan cara pandang saya terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini. Setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan dan kesiapan belajar yang berbeda-beda, sehingga proses pembelajaran tidak bisa disamaratakan. Sebagai seorang pendidik, saya berusaha untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Pertanyaan ketiga, ada koneksi apa kaitannya dengan materi yang sekarang Anda pelajari dengan mata kuliah lain yang Anda pelajari? Jadi kaitannya dengan mata kuliah filosofi pendidikan berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik ini mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yakni pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, dan menggunakan sistem kampung. Kaitannya dengan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya terkait dengan profiling peserta didik yang menjadi acuan pembelajaran berdiferensiasi. Profiling peserta didik meliputi kegiatan mengumpulkan informasi mengenai bakat, minat, gaya belajar, dan kesiapan belajar peserta didik. Terima kasih, semoga bermanfaat.